Namo Buddhaya. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering berjumpa dengan berbagai masalah yang membuat ketenangan batin kita terganggu. Dalam agama Buddha, meditasi atau samadhi merupakan salah satu bagian dari jalan mulia berunsur 8 yang dapat mengantarkan manusia terbebas dari penderitaan. Sahabat Dhamma yang berbahagia, kali ini kita akan mendapatkan tips meditasi dari Yang Mulia Bhikkhu Attadhirotera. Apa saja tips itu? Mari kita simak bersama-sama. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, dimanapun Anda berada, menjadi satu hal yang baik untuk dilakukan di dalam mengisi waktu adalah belajar bermeditasi. Karena ketika kita bermeditasi, maka kehidupan kita akan menjadi lebih tenang. Ketika kita punya ketenangan, maka ketenangan ini menjadi satu pendukung hal yang baik. Karena ketika kita punya ketenangan, kita pun juga memperkuat di dalam kita punya konsentrasi. Makanya Bapak Ibu yang ada di rumah, ya saya menyarankan dan mengajak, mari kita belajar bermeditasi. Lalu bagaimana caranya supaya kita bisa mudah untuk bermeditasi? Yang pertama, yaitu carilah tempat yang nyaman. Artinya tempat yang nyaman adalah tempat di mana-mana tidak terlalu ramai. Tidak terlalu ramai, kemudian tidak terlalu panas, juga tidak terlalu dingin. Kenapa? Karena dengan tempat yang nyaman akan mengkondisikan pikiran kita menjadi mudah untuk tenang. Ini yang pertama, memilih tempat. Yang kedua, berusahalah untuk duduk senyaman mungkin. Makanya ketika kita belajar bermeditasi, yang kedua adalah duduklah yang nyaman, jangan terburu-buru. Seringkali umat Buddha ini lebih terburu-buru. Baru duduk sebentar, sudah mengarahkan pikirannya pada objek. Maka saya sarankan, ya sebelum kita bermeditasi, Anda periksa tubuh jasmani Anda, buat tubuhnya terasa rileks. Ya, jadi Anda bisa meletakkan tangannya di pangkuan, atau bisa meletakkan tangannya di paha. Ketika tubuhnya terasa nyaman, matanya mulai perlahan-lahan dipejamkan. Dengan mata terpejam, rasakanlah kenyamanan tubuh Anda. Dari kepala, leher, bahu, lengan, punggung, hingga kaki Anda. Rasakanlah kenyamanan tubuh Anda. Terasa ringan, santai, dan nyaman. Anda rasakan kembali dari kepala hingga kaki Anda. Terasa ringan, santai, dan nyaman. Dan ini bisa dilakukan dalam waktu yang cukup lama. Karena ketika jasmani kita rileks, maka pikiran kita akan mudah tenang. Makanya ketika jasmaninya sudah terasa rileks, disinilah Anda lanjutkan dengan meletakkan perhatian di lubang hidung Anda. Ini yang ketiga. Jadi yang pertama pilih tempatnya, yang kedua duduknya rileks, yang ketiga barulah mengarahkan pikirannya pada objek. Nah, kita akan bercerita tentang meditasi anapanasati, yaitu meditasi perhatian terhadap napas. Bagaimana caranya? Sebetulnya meditasi anapanasati ini bisa dilakukan dan mudah untuk dipelajari. Karena aslinya kita setiap hari ini bernapas. Dan nafasnya sama. Masuknya dari lubang hidung, keluarnya juga dari lubang hidung. Dan semua orang pasti bernapas. Hanya bedanya dalam keseharian kita bernapas tetapi tidak pernah memberikan perhatian pada nafas. Jadi nanti yang ketiga ini, jadi yang pertama adalah pilih tempat, yang kedua adalah duduknya nyaman. Nyaman dulu, jangan buru-buru. Kalau sudah pikirannya sudah tidak keluar lagi, tidak ingat pikiran-pikiran yang belum dikerjakan, tidak ingat perencanaan-perencanaan lagi, artinya pikiran Anda sudah siap untuk diajak memperhatikan objek.
Nah, jadi kita menambahkan, jadi yang ketiga ini perhatian pada nafas, artinya ya kita bernapas alami. Hanya kita menambahkan yaitu perhatian. Maka dikatakan ketika menarik napas masuk penuh perhatian. Ketika mengembuskan napas keluar penuh perhatian. Karena nafas ini ya momennya sama kok. Masuk, berhenti, keluar. Masuk, terhenti, keluar lagi. Jadi ini bisa dilakukan dengan pikiran yang damai. Jangan terburu-buru. Lakukanlah dengan pikiran yang damai. Jadi inilah tips yang bisa saya berikan, bisa dipraktekkan ya. Jadi 3 hal ini bisa dipraktekkan dulu. Pilih tempatnya yang nyaman, kemudian duduk yang rileks. Ketika duduknya sudah rileks, barulah kita mengarahkan perhatian pada objek meditasinya. Ya, selamat mencoba dan selamat berlatih. Terima kasih kepada Yang Mulia Biku Atadirotera yang telah berbagi kepada kita semua tentang tips meditasi. Sahabat sedama yang berbahagia, demikian tips meditasi yang telah disampaikan oleh Yang Mulia Biku Atadirotera. Pastinya sangat bermanfaat bagi kita semua jika kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel Nalanda Foundation untuk mendapatkan tips-tips Dhamma selanjutnya. Sabe sata bawatu sukitata, semoga semua makhluk berbahagia. Namo Buddhaya.